wa bi tilawatil Quran, sibukkan dirinya dengan baca Quran, wa dzikir, dan berzikir, la siyama, terutama tilawat membaca qul huwallahu ahad. Ya, akan disebutkan nanti bahwa orang yang ketika wafat, ketika sakit baca qul huwallahu ahad 100 kali, kalau dia meninggal di sakitnya itu, maka nggak akan ditanya-tanya, nggak akan dikena fitnah di dalam kubur, dan tidak terkena himpitan kubur. Walaupun ini ada khilaf antara ulama. Ini disuruh baca qul huwallahu ahad khususnya 100 kali. Wa ayatul kursi, dan baca ayatul kursi ketika sakit. Wa akhirul hasyr, ila anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, dan seterusnya. Kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa inna man aktsara min dzalika fi maradhi mautih, sungguhnya orang yang memperbanyak baca itu di waktu sakitnya, ketika di sakit di mana dia meninggal dalam sakitnya itu disebut dengan maradul maut. Itu sakit yang menghantarkan dia pada kematian. Takunu insyaallah khatimatu hasanah, insyaallah khatimahnya jadi khatimah hasanah, husnul khatimah meninggalnya ketika dibaca itu semua. Wa fihi thawabun azim, dan padanya ada pahala yang besar, kama fi Busyrul Karim, sebagaimana disebutkan dalam kitab Busyrul Karim. Ya. Jadi orang ketika kita sakit, terkapar, terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, tidak, biasanya kan kita hanya istirahat, ya, daripada bengong memikirkan, terkadang jadi ada waswas setan. Ambil tasbih, baca qul huwallahu ahad 100 kali, baca setiap hari, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak-banyaknya. Bagaimana dianjurkan tadi, yang waktu luang yang kita dapat ketika kita istirahat di rumah sakit atau di rumah karena sakit, sibukkan diri dengan hal-hal yang baik ini. Baca Quran, zikir kepada Allah. Wa dzukira fi Fathul Mu'in, dan disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, anna man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, ada surat Al-Ikhlas, fi maradhi mautihi, di sakit yang menghantarkan dia kematiannya, mi'ata marrah 100 kali, lam yuftan fi qabrihi, tidak kena fitnah di dalam kuburnya, tidak ditanya dalam kuburnya. Wa amina min daqtatil qabr, dan aman dari himpitan kubur. Ini ada khilaf antara ulama. Wa jawaza sirat ala kufil malaikah, dan dia akan melewati jembatan sirat nanti di atas sayapnya malaikat. Nah, itu fadilahnya orang yang ketika sakit lalu baca qul huwallahu 100 kali, kemudian dia meninggal di sakitnya itu. Nah, ingat-ingat ini waktu kita sakit, karena kita pasti akan mengalami sakit. Aman qala, dan barang siapa yang berkata, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 marrah, 40 kali fi maradhihi, di waktu sakitnya, famata fihi, lalu dia mati di sakitnya itu, u'ti ajra syahid, diberikan dia pahala orang yang mati syahid. Wa in bari'a, jikalau dia sembuh, bari'a maghfuran lah, maka dia sembuh dalam keadaan diampuni Allah, gak ada ruginya. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, gak banyak, 40 kali. 40 kali berapa lamanya? Sedangkan kita terbaring 24 jam setiap hari di atas ranjang, di atas kasur kita, di rumah sakit ataupun di rumah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gak bisa pakai suara karena parah penyakitnya dalam hati. Pegang tasbih, jikalau ada tasbih